فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyaallah ikhwan al-ahibah, akramakumullah, kita akan masuk pada judul bab baru dari kajian kitab tauhid. Kitabnya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Para pertemuan malam ini alhamdulillah telah kita selesaikan satu bab secara sempurna dari judul bab, dari bagiannya peserta masail. Bab yang mengkaji tentang Asma'ullahil Husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang banyak. Yang kita kaji di dalam judul bab tersebut, Allah menganjurkan untuk menyerunya dengannya, berdoa dengannya, beribadah dengan cara-caranya, serta larangan untuk ilhad. Makna ilhad adalah syirik. Dilarang untuk melakukan kesyirikan dalam tauhid asma wa sifat, sebagaimana larangan untuk melakukan tauhid dalam melakukan kesyirikan dalam tauhid rububiyah serta uluhiyah. Kita baca judul bab baru, kata sang penulis rahmatullah, bab al-wahid wal khamsun, bab yang ke-51. La yuqalu assalamu ala Allah. Bab yang ke-51 dengan judul bab tidak boleh mengatakan keselamatan tertuju kepada Allah. Kalau hal ini kita ungkapkan kepada makhluk, yang dimaksudkan adalah doa Assalamu ala Allah. Kalau kita peruntukkan kepada makhluk, yang diinginkan adalah doa Assalamu alaik, Assalamu ala nabi, Assalamu ala ibadillahi salihin, Assalamu ala fulan, Assalamu ala fulan. Artinya adalah keselamatan kepada engkau, keselamatan kepada nabi, keselamatan kepada hamba-hamba Allah yang soleh, keselamatan kepada fulan dan fulan. Namun ketika ungkapan ini diperuntukkan kepada Allah, Assalamu ala Allah, hal ini semacam abah, tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya. Keselamatan kepada Allah, maka nanti akan datang pengarahan bahwa dari sisi mana beliau masukkan hal ini termasuk menggugurkan tauhid. Karena kita kaji adalah hal-hal yang berkaitan dengan pertama, yang berkaitan dengan tauhid, yang menunjang terrealisasinya tauhid, serta hal-hal yang menggugurkan tauhid, termasuk judul bab ini. Kalau hal ini dibolehkan assalamu ala Allah, niscaya bukan untuk kebaikan kepada Allah, bahkan melecehkan Allah. Karena doa keselamatan, assalam sendiri artinya adalah assalamatu minan naqais.
Makanya bahasa kita Assalamualaikum, keselamatan kepada kalian. Maksudnya adalah keselamatan dari kekurangan badan dari penyakit, kekurangan hati dari kekurangan jiwa, kekurangan roh dari hidayah, petunjuk dari Allah. Kalau kita mendoakan semoga keselamatan kepada Allah, artinya kandungan dari kalimat ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala kurang. Kandungan dari kalimat ini bahwa seakan-akan Allah Subhanahu wa taala kurang, butuh untuk didoakan kesempurnaan. Dari sinilah hal ini, ucapan seperti ini tidak boleh. Makanya beliau jadikan dengan judul bab la yuqal, tidak boleh dikatakan hal ini kepada Allah. Kepada selain Allah boleh. Assalamualaikum, assalamu alayka, assalamu alayki, assalamu ala fulan, assalamu ala nabi, assalamu ala ibadillahi sholihin. Namun tidak diucapkan kepada Allah. Akan datang nanti. Kenapa? Karena assalam termasuk nama Allah. Konsekuensi dari kalimat assalam, keselamatan berasal dari Allah, dan seterusnya. Datang ungkapan dari judul bab la yuqal, artinya terdapat larangan di dalamnya, tidak boleh untuk mengatakan. Ini akan kita jumpai nanti dari hadis. Entah itu untuk larangan pengharaman atau pemakruhan, akan kita simpulkan setelah kita membaca hadis. Jadi pertama, keterkaitan antara judul bab ini dengan kitab tauhid, bahwa ungkapan ini kalau diinginkan adalah doa, berarti terdapat pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena assalam artinya adalah keselamatan dari kekurangan. Seakan-akan Allah kurang, kemudian butuh untuk didoakan agar sempurna, agar selamat dari kekurangan tersebut. Dan hukumnya tidak boleh. Kita baca landasan hukumnya hanya satu dalam judul bab ini. Wa fi sahih, hadisnya sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, qala kata dia, idza kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati qulna, dahulunya apabila kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, kebanyakan yang diinginkan dari perkataan kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, yakni adalah salat faraid, salat 5 waktu. Meskipun di sana adalah salat jamaah selain salat faraid, selain istisqa hanya saja kita itlaqkan alal aglabiyah, kebanyakan keadaan. Ibnu Mas'ud mengatakan, dahulunya kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat jamaah atau salat fardhu. Kami katakan, ya ini bacaan yang dibaca ketika tasyahud, dan perkataan at-tahiyyatu lillah wassalatu wathayyibat, kemudian masuk pada ini assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, sampai pada assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Mereka ucapkan assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala fulan wa fulan. Sebagian sahabat baca demikian. Assalamu ala Allah min ibadihi, keselamatan tertuju kepada Allah dari hamba-hambanya. Jadi hamba-hambanya berdoa kepada Allah agar Allah mendapatkan keselamatan. Jadi makna dari perkataan ini.
Assalamu ala fulanin wa fulan. Keselamatan tertuju kepada fulan dan fulan. Bentuk doa, ya Allah berikan keselamatan kepada fulan. Ya Allah berikan keselamatan kepada fulan. Yang sebelumnya lagi, ya Allah berikan keselamatan kepada engkau dari kami. Lanjut hadisnya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah fa innallaha huwas salam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, jangan kalian ucapkan keselamatan kepada Allah karena Allah adalah keselamatan. Allah adalah as-salam. Allah sumber keselamatan. Makanya antara nama Allah adalah as-salam. Huwal hayyul ladzi la ilaha illahu Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Salam nama Allah Subhanahu wa taala. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau datangkan sebagai alasan dari larangan tersebut. Kenapa tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah, keselamatan kepada Allah, karena keselamatan datang dari Allah. Bahkan Allah adalah sumber keselamatan. Dan kita klopkan dengan apa yang beliau jadikan sebagai judul bab di atas, la yuqulu, tidak dikatakan. Kemudian datang larangan dari Nabi SAW dengan lafaz fil mudhari termasukkan lam nahi, termasukkan la nahiyah, la taqul. Beliau melarang. Dan larangan ini zahirnya adalah la yufidu tahrim. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Selalu kita katakan bahwasanya kajian tauhid adalah kajian yang vital. Kajian yang rentan. Tidak paham kafir, salah paham mubtadi'. Larangannya selalu berporos pada hal ini. Kalau bukan syirik haram. Nah, antara syirik akbar, syirik asghar haram. Atau paling minimnya bid'ah. Tidak ada yang jaiz. Ketika menyelisihi tauhid, tidak ada yang baik. Keterkaitan dari apa yang telah kita baca judul bab dengan hadis ini jelas sekali bahwasanya bentuk larangan dari Nabi SAW sang penulis tuangkan dalam judul bab. La yuqul, tidak dikatakan. Adalah larangan dari Nabi SAW, la taqul. Dengan judul bab ungkapan yang sama, assalamu ala Allah. Beliau melarang assalamu ala Allah, beliau jadikan sebagai judul bab secara harfiah, huruf per huruf, persis. Dengan beberapa alasan tadi, di antaranya apa yang telah kita sebutkan, serta apa yang Nabi SAW sebutkan juga kepada kita, bahwasanya assalam huwa Allah. Atau Allah huwa salam. Allah adalah assalam, nama Allah adalah salam. Keselamatan datang dari sisi dia. Kemudian kalau kita tengok alasan yang lainnya, bahwa bahkan ini sebenarnya ada pelecehan kepada pihak Allah Subhanahu wa taala. Kalau meminta keselamatan bagi Allah, saya katakan Allah Subhanahu wa taala tidak selamat. Tidak selamat dari kekurangan, butuh untuk didoakan. Nah, makanya kita simpulkan larangannya di sini adalah yufidut tahrim. Kita baca masailnya. Ada orang masail, ada sekitar 5 masail yang dibawakan. Fihi masail dalam pelajaran dalam bab ini terdapat beberapa
pelajaran yang bisa kita petik. Al-ula yang pertama tafsirus salam. Assalam, salam adalah Allah. Tidak makna salam adalah as-salamatu minan naqais. Terbebas dari kekurangan. Baik itu kekurangan fisik seperti sakit atau cacat, kekurangan jiwa seperti pada manusia. Nah, akal yang kurang jadi gila, petunjuk yang kurang menjadi kafir, pengetahuan yang kurang menjadi bodoh, dan semisalnya. Meskipun hal ini bisa didoakan, bisa ditelakan kepada manusia. Seperti ketika kita memberikan salam, Assalamualaikum, bentuknya doa, semoga keselamatan kepada engkau. Dan maknanya ini, semoga keselamatan kepada engkau, selamat dari kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan fisik. Seperti kekurangan kesehatan berupa kesakitan, kekurangan kesempurnaan tubuh berupa cacat, atau kesempurnaan maksud kami keselamatan batin, tadi zahir, kali ini batin. Kekurangan akal berarti menjadi gila, kekurangan hidayah atau petunjuk menjadi kafir atau musyrik, sesat. Kekurangan sunnah bisa menjadi mubtadi, pengenalan tentang sunnah. Kekurangan ilmu berarti menjadi jahil atau bodoh. Maknanya luas tentang salam. Artinya kalau kita doakan hal-hal ini kepada Allah, ya Allah keselamatan bagi engkau. Berarti bisa jadi salah satu di antara unsur-unsur yang terdapat pada kekurangan pada manusia, baik itu yang zahir ataupun batin, kita itlaqkan kepada Allah. Dari sinilah kita katakan berarti terdapat pelecehan. Makanya tidak boleh. Dan hukumnya haram. Ini hanya tertuju kepada makhluk. Mendoakan keselamatan hanya tertuju kepada makhluk. Assalamualaikum. Seperti juga Malaikat Jibril pernah menyampaikan salam melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Pada datang berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya inna Jibril alaihi salam, bahwasanya Malaikat Jibril menyampaikan kepada engkau salam. Kemudian Aisyah menjawab wa alaihi salam. Wa alaihi salam. Dan ini tafsir salam yang merupakan poin pelajaran pertama dari 5 masail yang ada. As-tsaniyah yang kedua, annahu tahiyyah. Ini adalah penghormatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Penghormatan bagi kaum muslimin ketika mereka saling bertemu, tutur sapa di antara mereka dimulai dengan salam. Assalamualaikum. Bentuk doa. Dan jangan diganti dengan yang lainnya. Ini adalah syariat yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa menimbulkan saling cinta mencintai di antara sesama pemberi salam. Dalam hadis Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Dan ketahuilah kalian tidak akan pernah beriman sampai kalian saling cinta mencintai.
Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang apabila kalian mengamalkan amalan tersebut bisa menimbulkan saling cinta mencintai di antara kalian? Tebarlah salam sesama kalian. Jadi ternyata barakallahu fikum menebarkan salam sesama kaum muslimin mengantarkan kepada surga. Penghormatan sesama kaum muslimin. Bahkan ini termasuk Nabi SAW mengkategorikan adalah hak kaum muslimin. Jadi menjawab salam ketika kaum muslimin, saudara kita memberikan salam, wajib bagi kita untuk menjawab salam tersebut. Adapun orang memulai salam lebih dahuluan, hukumnya sunnah. Dan ini yang afdal, siapa yang memulai salam lebih duluan dia telah mendatangkan suatu keutamaan lebih daripada yang menjawab salam. Dan yang mendengar salam wajib bagi dia untuk menjawab. Dengan hadis Abu Hurairah dalam sahih kata Nabi SAW, hakul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 5. Di antara 5 perkara tersebut adalah raddus salam, menjawab salam. Nah, beliau pada poin yang kedua beliau katakan ini adalah penghormatan. Inilah penghormatan kaum muslimin, saling menghormati di antara mereka sesama mereka dengan salam seperti ini. Dan jangan ridho untuk mengganti dengan yang lainnya. Jangan ridho untuk mengganti dengan yang lainnya. Karena tidak akan berbarokah penghormatan tersebut. Selain ketika menyelisihi, penyelisihan terhadap ajaran para nabi dan rasul adalah kecelakaan. Hadis Abu Hurairah dalam sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Sesungguhnya saja sebab celakanya umat-umat terdahulu adalah karena banyak bertanya serta menyelisihi para rasul mereka. Dan bentuk penyelisihan tersebut berupa mengganti lafaz salam dengan yang lainnya, seperti subahal khair, masahal khair, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hal ini jangan jadikan sebagai pengganti. Nah, kita akan baca poin yang ketiga. As-salisa, yang ketiga, annaha la tasluh lillah. Masalah yang ketiga antara 5 masail yang ada bahwasanya hal ini, ucapan assalamu ala Allah, tidak pantas diperuntukkan kepada Allah dengan 2 alasan tadi di depan. Fa inna Allah huwa salam. Karena Allah adalah as-salam, nama Allah as-salam. Kandungan maknanya adalah sumber keselamatan. Dia yang berikan keselamatan kepada orang lain. Orang lain meminta keselamatan dari dia, dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya boleh seorang menghambakan diri dengan nama ini, Abdus Salam. Alasan yang kedua adalah bahwasanya dari sisi ketidakpantasannya, karena malah kandungan dari doa tersebut terdapat pelecehan, mengklaim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terdapat kekurangan. Setelah kita tafsirkan tadi di depan bahwasanya makna salam artinya adalah keselamatan dari kekurangan, baik itu jiwa ataupun raga, baik itu zahir ataupun batin, dengan penjabaran yang telah kita sebutkan. Makanya tidak pantas. Dan ketidakpantasannya ini telah kita simpulkan tadi bahwasanya larangan datang dari Nabi SAW, dengan larangan tersebut sampai pada tingkatan keharuman. Karena satu materi inilah beliau masukkan dalam kitab Tauhid, karena hal ini termasuk menggugurkan tauhid. Ar-rabi'ah, yang keempat, al-illatu fi dzalik. Apa yang telah kita jabarkan tadi barusan? Al-illah, alasan tentang larangan tersebut. Allah adalah as-salam, di dalamnya terdapat pelecehan. Bukan malah mensucikan, tapi terdapat pelecehan. Kalau dijadikan doa di antara sesama, hukumnya na'am disyariatkan. Bahkan bisa menimbulkan saling cinta mencintai. Dia termasuk bagian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Bisa mencetak pahala sebanyak-banyaknya, karena dalam hadis
Beliau pernah Nabi SAW sedang bermajelis dengan beberapa orang sahabat, kemudian datang satu orang di majelis tersebut mengucapkan Assalamualaikum. Beliau mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau katakan Ashrun. Orang tersebut dapat pahala 10. Datang orang yang kedua memberikan salam lebih panjang daripada yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Beliau menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau katakan Ishrun. Orang tersebut mendapatkan pahala 20. Lebih panjang daripada yang pertama. Datang orang yang ketiga memberikan salam lengkap sempurna lebih daripada yang pertama serta yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau pun menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau katakan salahku mendapatkan 30. Dan semakin panjang ucapan salam yang kita ucapkan akan semakin banyak juga pahala yang bisa kita cetak dan kita raih. Adapun yang datang dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala qala salamun fama labisa an jaa bi ijlin samin. Nah, tentang perkataan Nabi Ibrahim dalam ayat tersebut terdapat takdir, terdapat sesuatu yang mahdhuf yang ditakdirkan salamun minallah. Al-Khamisah yang kelima, ta'limuhum at-tahiyyata allati tasluh lillah. Yang kelima, pembelajaran dari Nabi SAW kepada mereka, penghormatan yang pantas untuk Allah. Nah, penghormatan yang di atas tidak. Salam yang tepat adalah Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Penghormatan kepada seluruh hamba-hamba Allah. Kita perlu untuk mendoakan keselamatan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ini dibaca di doa tasyahud ketika salat. Dan ini termasuk rentetan doa yang dibaca dalam salat. Keterangan dari Ibnu Mas'ud dari awal hadis telah kita baca. Nam kunna idza kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Dahulunya apabila kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, khususnya dalam posisi tasyahud, doa ini yang kita baca. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yang tepat adalah at-tahiyyatu lillah. Ini tepat. Wassalatu wattayyibat. Penghormatan kepada Allah tanpa menyebutkan assalamu ala Allah. At-tahiyyatu lillah. Penghormatan kepada Allah. Wassalawatu wattayyibat. Nah, salawat yang terbaik. Assalam. Kemudian assalam ditujukan kepada Allah. Jadi at-tahiyyah kepada Allah, assalam kepada selain Allah dari kalangan makhluk. Bahkan Nabi SAW pun boleh diperuntukkan kepada beliau doa keselamatan. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala ibadillahi sholihin. Diperuntukkan kepada Nabi SAW, juga diperuntukkan kepada keturunan Nabi dari Ahlul Bait, keluarga Nabi, kemudian kepada hamba-hamba soleh yang lainnya, hamba-hamba Allah yang soleh yang lainnya. Hanya kepada hamba yang soleh, tidak kepada seluruh hamba. Nah, tidak masuk dalamnya hamba yang kafir, tidak masuk di dalamnya hamba yang tidak soleh seperti ahlul bid'ah, pelaku maksiat, kefasikan. Hanya terjadi kepada pihak-pihak ini. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dan lanjut sampai pada yang berikutnya.
Kemudian barakallahu fikum, sebelum kita akhiri dari pembahasan pada judul materi di malam yang berbarokah ini, kita akan ambil fawaid sedikit dari apa yang telah yang belum sempat beliau sebutkan dari hadisnya Ibnu Mas'ud. Lafaz kunna pada hadis, kunna idza kunna man Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah yufidul istimrar. Lafaz kunna bisa dimaknai dengan berkesinambungan, bahwasanya ini adalah keadaan para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rutinitas harian, salat bersama. Nah, kita lihat dari sini bahwasanya inilah kebiasaan beliau dan para sahabat, salat berjamaah. Makanya kita katakan di awal tadi bahwasanya secara aglabiah bahwa yang diinginkan adalah salat fardu. Salat fardu merupakan rutinitas para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, ini rutinitas yang membahagiakan. Yang Ibnu Mas'ud mengistilahkan bahwasanya ini adalah sunanul huda. Nah, sunanul huda. Wallahi di atas kenikmatan. Nabi kebiasaan rutinitas harian. Ada di antara beberapa jam dalam satu hari kita menuntut ilmu, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi luar biasa. Rutinitas keseharian kaum muslimin juga adalah menegakkan salat jamaah 5 waktu adalah hal yang luar biasa. Ini nikmat yang hendaknya kita jaga dan jangan disia-siakan. Bahkan di zaman tersebut, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud dalam Sahih Muslim bahwa hal ini menunjukkan tentang keimanan seseorang. Memakmurkan masjid adalah tanda tentang alamat tentang keimanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah." Ya, di antara tanda-tanda keimanan yang ada pada seorang hamba adalah dia memakmurkan masjid-masjid Allah. Di antara bentuk memakmurkan masjid Allah adalah seperti salat jamaah, menghadiri salat 5 waktu, kemudian juga menghadiri majelis taklim. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya di zaman tersebut seorang apabila tidak menghadiri sholat jamaah bisa dicoreng munafik. Makanya sesakit apapun, separah apapun sakit para sahabat, mereka selalu meminta kepada sahabat yang lain untuk menggotong mereka hadirkan ke shaf. Para sahabat di zaman tersebut meskipun sakitnya adalah parah sampai-sampai mereka tidak bisa datang, tidak bisa berjalan sendiri, mereka minta tolong digotong, bawakan aku ke tengah-tengah shaf, aku ingin sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihat oleh orang lain bahwasanya jangan sampai aku dituding aku adalah orang munafik. Karena orang munafik di zaman tersebut yang malas untuk sholat jamaah maksudnya. Fawaidan dari hadis ini juga apa yang telah kita baca hadisnya Ibnu Mas'ud dalam sahihnya. Seperti inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melarang akan sesuatu, selalu beliau mendatangkan solusi dari larangan tersebut. Jadi tidak mengatakan hanya dia, kemudian tidak mengatakan apa yang bagus, pengganti dari dia. Atau mengatakan jangan katakan assalamu ala Allah, kemudian cukup sampai di situ. Bahkan beliau datangkan alasan kenapa hal tersebut terlarang. Seperti inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan pelajaran. Selalu mendatangkan solusi ketika beliau melarang sesuatu. Kalau begitu apa yang tepat, apa yang bagus, dan ini kita jumpai dari begitu banyak hadis-hadis yang datang kepada kita. Dan mungkin ini sempat yang kita ambil pertemuan kita di malam hari yang berbarokah ini. Satu bab yang ringan, satu bab yang ringkas, berisikan satu hadis berserta beberapa masail. Mudah-mudahan bermanfaat akan kita kaji pada pertemuan kita malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka